Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Vino ya adik, yang dimana suara CVT ini berisik dan tarikan motornya tuh loyo nih besti. Waduh, loyo baik dari kemarin ya. Kenapa ini penyebabnya? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Oke, di sini mari kita lakukan pengecekan pada bagian penggeredekan duniawi karena ownernya ngeluh motornya ini geredek ya guys. Oke, setelah itu mari kita lakukan pembongkaran pada bagian CVT-nya secara keseluruhan ya besti. Dan mari kita lihat keburikan CVT-nya sama-sama. Untuk kondisi kipas pulingnya, doi masih menggunakan yang standar ya guys. Dan kondisinya ini aman sentosa ya guys. Itu nggak ngelegok ya, hanya wajar aja gitu ngelegoknya. Terus selanjutnya untuk rumah rollernya, doi masih menggunakan yang standar nih besti. Dan kondisinya pun juga masih aman sentosa ya besti. Nah, untuk rollernya doi masih menggunakan yang standar ya guys. Nanti akan kita lakukan pergantian menyesuaikan racikan kita nih besti. Terus untuk slidernya ini udah sedikit oblak, sebenarnya masih bisa dipakai, tapi biar pede nanti kita ganti baru aja ya guys. Soalnya slider kan murah juga. Terus pulley slidingnya ini doi masih menggunakan yang standar, tapi ini udah kemakan karena usia yang bikin motor jadi gredek ya guys. Solusinya kudu dilakukan pergantian. Untuk kampas gandanya doi masih menggunakan yang standar nih besti, tapi kondisinya juga sudah kemakan nih besti. Ya karena usia gitu yang bikin motor jadi gredek juga. Ya solusinya kudu ganti baru. Dan CVT-nya ini masih menggunakan yang standar ya guys. Terus untuk fan beltnya ini masih menggunakan yang standar dan kondisinya tuh masih aman nih besti. Tidak ada yang retak-retak, apalagi sampai putus tuh fan belt. Bener-bener itu yang pakai motor sampai fan beltnya putus mah minta di... Ya udahlah begitulah ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Untuk mangkok CVT-nya doi masih menggunakan yang standar juga ya guys. Belum diapa-apain, belum di kartel, belum dibor. Ya nyaburik wajar pemakaian lah. Terus untuk filter udaranya doi sudah menggunakan Daytoni dan kondisinya ini udah burik seadanya karena pemakaian ya guys, yang bikin aliran udara tuh ketahan dan bikin motor boros dan motor loyo ya guys. Oke, setelah bagian persivitian sudah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan. Di sini mari kita beralih ke bagian perkarburatoran duniawinya nih besti. Kita bongkar karburatornya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi karburatornya ini masih standar ya guys ya, hanya burik wajar pemakaian. Nanti akan kita lakukan pembersihan hingga protolan terakhir pada karburatornya biar glowingnya tuh seada-adanya, luar dalam kayak gua ya guys ya, glowingnya luar dalam. Oke, langsung saja kita lakukan penjelasan dan pengedukasian kepada ownernya. Nih, kita tunjukin apa-apa aja yang rusak di motor ini dan perlu dilakukan pergantian. Dan kita edukasi juga untuk merawat motornya secara berkala ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu guys. Oke, setelah ownernya sudah setuju untuk mengganti part-part yang rusak, di sini mari kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada antek-antek persivitian duniawinya secara keseluruhan ya guys. Tentunya dengan menggunakan bensin, karbu cleaner dan kuas agar pembersihan itu merata ya tadi. Soalnya ini part CVT-nya bener-bener udah burik semua ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pembersihan antek-antek persivitiannya secara keseluruhan. Mantep, glowing semua ya adik. Just geng just par. Oke, mari kita beralih ke bagian karburatornya nih besti. Di sini kita semprot-semprotkan dengan menggunakan karbu cleaner, bensin dan kita ratakan dengan kuas agar pembersihan itu merata. Dan ini dia hasil dari pembersihannya ya besti. Udah beda dari yang pertama, udah glowing seadanya sekarang ya guys ya, glowingnya luar dalam kayak gua. Selanjutnya setelah karburatornya udah glowing seadanya, di sini kita pasang lagi karburatornya ke tempat dimana mereka berasal ya adik-adik. Pastikan pemasangannya trap, jangan sampai ada rongga-rongga nih besti. Dan ini dia gambaran ketika karburatornya sudah terpasang secara keseluruhan dengan baik. Mantap, just king just par. Selanjutnya untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngak andalan kita seperti biasa ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan busi barunya ini ya besti. Tinggal diputer-puter aja. Oke, untuk pulley slidingnya kita ganti baru menggunakan original dari Honda no WKWK.
satu pasang ya gengs, yaitu cewekan dan cowokannya nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada si pulley slidingnya, seal pulleynya ya tinggal getok-getok aja gitu guys ya, pakai ujung sip obengnya nih besti supaya dia lebih trep ke pulley sliding yang cewekannya. Setelah seal pulley slidingnya sudah terpasang, di sini kita pasangkan cewekan pulley slidingnya ke cowokan pulley sliding. Jangan gitu. Nggak boleh ini, adegan tidak senonoh ini. Waduh. Dan ini dia hasil setelah pulley slidingnya sudah terakit secara keseluruhan. Mantep, udah baru lah intinya. Nah, supaya tarikannya jauh lebih enteng, di sini rollernya kita entengin ke 9 gram ya besti. Dan untuk slider yang udah oblak tadi, di sini kita ganti baru biar nggak berisik suara mbak-mbak Jepang. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada rumah rollernya ya guys. Jangan lupa ditutup dengan tutup rumah rollernya. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan ke bak CVT-nya ini ya besti. Terus jangan lupa juga bautnya dilakukan pemasangan ya guys ya. Dan ini dia gambaran ketika antek-antek per CVT-nya sudah dilakukan pemasangan secara keseluruhan. Just geng, just par. Dan oli gardennya di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha Lube ya guys. Langsung saja kita tuangkan oli barunya. Dan ini dia. Oke, untuk tutup bak CVT-nya di sini mari kita lakukan pemasangan ya guys ya. Mantap. Dan untuk filter udaranya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha no WKWK seperti biasa ya gengs ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter udaranya ini ke box filter udaranya ya besti. Pastikan pemasangannya ini trep dan bautnya juga dikencangin semua ya besti biar tidak ada dusta di antara kita. Dan untuk olinya di sini kita ganti baru menggunakan Select Fans andalan kita nih besti. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Acur. Apa salah dan dosaku sayang, cinta cucu. Ih jelek banget mandi, minimal mah woi. Buset mandi. Oke, langsung saja mari kita check out. Setelah itu, mari kita lakukan pemasangan pada box filter udaranya ke tempat dimana mereka berasal. Buset karbon guys, ora sepele pokoknya mah. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pemasangan kembali pada si joknya ya guys. Ya, kita kencangkan baut-bautnya deh besti. Lihat lagi, iya jelek. Minimal mandi, dang, mandi, dang. Woi. Langsung saja, mari kita test drive. Woi, nengok. Oke guys, setelah sudah dilakukan pengetesan oleh dokter Adang sendiri, dokter Adang udah bilang udah pede ini motornya udah jengat-jengat ya bang ya. Suara berisik dari CVT-nya juga sudah hilang nih besti dan sudah diganti karena kan part-part yang rusak tadi tuh yang menyebabkan suara CVT-nya berisik ya tadi. Nah, kemungkinan gambarannya seperti inilah ketika motor kalian tuh tidak diservis secara berkala. Minimal banget 3 bulan sekali. Udah gak usah lihat kilometer, udah pokoknya 3 bulan sekali mending servis gitu. Itu minimal banget. Tapi kalau misalkan lu memang kerjanya di jalan gitu, pejuang di jalan seperti halnya teman kita yang ojol, nah itu baiknya sebulan sekali. Kenapa? Ya kan lu kan kalau di jalan lu butuh ya namanya kenyamanan gitu dalam berkendara. Nah, kalau misalkan lu PP misalkan dari sini Jakarta, sehari tuh lu perjalanan bisa 80 km dengan motor gitu. Ya kalau gue pribadi sih sarannya sih 1 bulan sekali. Kalau misalkan lu kaliin juga 2400 km kan sehari sebulan gitu. Nah perlu dilakukan servis lah, perawatan gitu. Soalnya daripada lu totalan di akhir seperti ini kan gak enak juga gitu. Dan untuk total reparasi motor ini Yamaha Vino ini secara keseluruhan beserta pergantian partnya menghabiskan budget sekitar 1.040.000 ya guys. Udah semua-muanya. Mantap.
Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just Ngeng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Wah, thanks for watching dan salam Just Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.